Terima kasih Bu Ica. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk Waalaikumsalam. kita semua. Tentunya salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ini teman-teman dari peserta dari provinsi terdiri dari 3 serangkai ya, dari bidang KB atau KB Jalswa ya, kemudian Supak Keuangan, dan ketiga dari bendara material. Ya. Ya. Juga ada dari WK, dari bidang latihan, Pak. Dari WI juga ada ya. Tapi yang core-nya itu adalah yang tadi. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf sedikit minta waktu sama Bu Ica karena saya berkali-kali dimonitor terus terkait dengan rantai pasok oleh Bapak Kepala. Jadi artinya rantai pasok ini jangan sampai gagal gitu. Jadi artinya yang sudah diberikan oleh mitra kita dalam hal ini JHU, JHCCP sudah membantu kita berkontribusi terhadap pembangunan Bangga Kencana, terutama dalam memperkuat rantai pasok atau ketersediaan alokon dan kebutuhan alokon. Jadi 3 serangkai ini yang harus bekerja sama untuk memantau rantai pasok itu, ketersediaan alokon itu. Jadi saya mengalami sendiri ya, jadi belum ada berapa bulan di sini sudah ketiban persoalan gitu loh. Jadi banyak stok-stok alokon di pusat, di provinsi yang expire date-nya sudah mendekati, tetapi kita tidak bisa membayangkan bahwa di provinsi A itu tersedia alokon berapa, kemudian kabupatennya seperti apa, kemudian di faskesnya bagaimana, walaupun kita punya sistem yang namanya F5KB dan F2 Faskes. Tetapi itu saya merasa itu tidak menjawab karena data yang kita butuhkan ada delay sekitar 1 bulan. Jadi dengan tidak real time. Jadi saya membuat rencana ini padahal sudah berjalan perkembangannya sehingga data yang kita rencanakan untuk distribusi, kita rencanakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan itu sudah terlambat gitu, artinya sudah bergerak. Nah, mudah-mudahan dengan pengembangan Sirika ini akan lebih saya boleh sedikit memaparkan sedikit paparan ya, mungkin sekitar nggak lama-lama kok, kira-kira 6 jam lah. Mana ya? Oh nggak ini ya Bu Ja, sebentar Bu Ja. Sebentar ya, saya cari dulu ininya. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa Sirika itu atau sistem informasi digital rantai pasok alat kontrasepsi itu ada beberapa tujuan yang kita akan sampaikan ke teman-teman nih biar dipahami. Yang pertama kita mau mensosialisasikan sistem ini. Jadi sistem Sirika ini kita mau sosialisasikan ke Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian. Yang kedua, di TOT provinsi ini kita akan membentuk pelatih atau TOT, Training of Trainer, di provinsi, tingkat provinsi ya, yang nantinya teman-teman bisa mensosialisasikan atau bisa melatih teman-teman kabupaten kota gitu ya. Jadi jangan lupa kalian adalah pelatih yang akan melatih teman-teman di kabupaten kota dan Faskes.
Nah, sebelum kalian akan dibentuk ini, namanya pembentukan TOT ini, kami di pusat sudah membentuk yang namanya MOT atau Master of Trainer. Jadi ada 14 kalau tidak salah saya lupa ya. Ada 14 MOT dan dari 14 itu ada 4 yang menjadi leadingnya atau menjadi koordinatornya karena dinilai dari 14 itu 4 yang terbaik. Dan nanti kita pada waktu pelatihan ini agar lebih fokus kita bagi kelompok gitu ya. Jadi masing-masing fasilitator pusat atau Master of Training pusat akan mendampingi Bapak Ibu sekalian jika nanti akan melakukan pelatihan di tingkat provinsi gitu ya. Nah, tolong Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ikuti dengan baik ini, dan ini pelatihan bukan hanya sekedar pelatihan berhenti, tetapi pelatihan ini sekaligus sudah mengimplementasikan. Jadi nanti setelah pelatihan ini, nanti Bapak Ibu akan kami monitor polanya, apakah benar sudah melakukan manajemen gudang atau manajemen untuk kebutuhan atau rencana kebutuhan obat itu sudah menggunakan aplikasi ini atau belum. Jadi kami akan monitor terus. Jadi Bapak Ibu sekalian mengikuti pelatihan ini sudah melaksanakan realnya. Jadi itu ya. Jadi kami tidak mau ada jeda misalkan Bapak Ibu mendapat pelatihan ini, ntar belum mengikuti atau mengimplementasikan yang realnya. Jadi harapan kami dan memang harus langsung mengimplementasikan realnya terkait dengan Sirika ini. Nah, kemudian yang paling penting yaitu tadi keberlanjutan. Bapak Ibu sekalian nanti setelah mendapat pelatihan akan melatih di kabupaten kota dan Vaskes sehingga nanti ke pengetahuan, skillnya gitu ya, dan juga komitmennya itu tetap terjaga gitu. Jangan sampai pelatihan ini terputus hanya karena ada masalah misalkan, oh Pak nggak ada dananya untuk melatih. Sebenarnya melatih tidak besar-besar banget, melalui virtual ini bahkan bisa boleh dikatakan gratis gitu loh. Bisa dilaksanakan melatih pelatihan ini dan kami juga mensupport ini terutama dari ULAP ya, mensupport untuk fasilitatornya penyelenggaraannya nanti dan kami juga mensupport hal-hal yang kira-kira dibutuhkan. Kami di pusat sudah membagi gitu ya, sudah membagi yang saling berkepentingan, kami di buku melakukan apa, kemudian membiayai apa, kemudian ULAP melakukan apa, membiayai apa, di Tipdok melakukan apa, membiayai apa, Laptik melakukan apa, membiayai apa, itu sudah kami KB juga melakukan apa, membiayai apa, itu sudah kami bagi dan harapan kami teman-teman yang kemarin sudah direvok itu ditongolin lagi ya paling nggak banyak lah, paling besar 20-an sampai 25 juta udah cukup lah untuk pelaksanaan kegiatan ini. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa oh Pak di provinsi kami tidak ada dananya untuk melatih di kabupaten kota. Sebenarnya tanpa dana pun dengan virtual ini sebenarnya bisa dilaksanakan. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM-nya, di mana SDM itu bidang KB ya, kemudian bidang keuangan, bagian keuangan dan bendahara material dalam manajemen selain distribusi alokonnya, ke gudangnya juga manajemen untuk memenuhi kebutuhannya, untuk merencanakan kebutuhan alokon di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi. Dengan adanya sistem ini, yang real time akan lebih mudah kita merencanakan, juga mendistribusikan untuk kebutuhan kapan, untuk saat apa, itu bisa mudah kita lihat dibanding sistem yang sudah ada di kita mengalami delay sehingga dalam perkembangannya kita tidak tahu perkembangannya itu sudah sejauh mana. Kita harus menunggu 1 bulan lagi setiap tanggal 15 baru kita bisa lihat bulan yang lalu. Ini kan menghambat untuk rencana kita, untuk rensinya, untuk distribusi dinamisnya, untuk merencanakan kebutuhan mau belinya, dan lain sebagainya.
Nah, mungkin ini sedikit gambaran ya. Jadi untuk mungkin teman-teman sudah sekilas membaca, tadi saya dengar ada sudah mereview sebagian. Jadi nanti Sirika itu ada dua platform atau dua basis ya. Yang pertama adalah berbasis web, di mana yang basis web ini adalah hanya fungsinya memantau. Memantau artinya ketersediaan alokon di provinsi itu berapa, ketersediaan alokon di pusat itu berapa, ketersediaan alokon di kabupaten itu berapa, ketersediaan alokon di faskes itu berapa, kondisinya seperti apa. Ini akan bisa dipantau melalui MIM tool ini. Jadi basisnya adalah web. Jadi servernya di web, bisa kita lihat dimanapun, kapanpun, baik itu melalui handphone maupun melalui laptop atau PC. Yang kedua adalah berbasis smartphone. Ini lebih banyak dikelola oleh pengelola gudang. Jadi pengelola gudang nanti untuk mencatat, kemudian untuk mengirim. Jadi form-form yang secara manual itu sudah tersedia di smartphone ini. Nah, nanti ke depan, insya Allah kalau di Tifdoc bisa mengembangkan atau bisa memirroring atau menduplikasikan ke dalam laptop atau PC itu lebih baik. Jadi selain di handphone juga bisa digunakan di pengembangan. Saya harap nanti teman-teman di TikTok sudah bisa mengembangkan ini, dan ini sudah dibicarakan antara di TikTok dengan JCCP, jadi sehingga nanti pengembangannya. Jadi ingat ya, dua basis itu ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah aplikasi berbasis web untuk memantau ketersediaan. Yang kedua adalah aplikasi smartphone untuk progres atau adminnya di gudang. Terus harus kirim berapa, melalui apa, suratnya bagaimana, keluarnya, masuknya bagaimana, diterimanya kapan, itu sudah berbasis terima barangnya berapa, itu udah bisa diinput di handphone itu pada saat itu. Jadi lebih memudahkan, bisa mobile, Bapak bisa melihat sambil monitor di gudang, itu bisa mengisi. Jadi dua inilah yang basis untuk mengendalikan kebutuhan alat kontrasepsi dan manajemen di gudangnya. Nah, ini adalah alur prosesnya. Yang pertama, misalkan ya, di bendahara barang. Jadi catatan stok status, itu lalu data konsumsi itu bisa dilihat di bidang KB-nya. Jadi bidang KB dari handphone yang sudah dicatat oleh bendahara barang atau bendahara material, catatan stok, statusnya, kondisinya, itu bisa nanti dilihat oleh teman-teman yang membuat renbut atau rencana kebutuhan alokon oleh bidang KB. Kemudian nanti data konsumsi yang dibutuhkan oleh di lapangan itu seperti apa, ini bisa dilihat oleh bidang KB. Nah, nanti stok yang tersedia itu bisa terlihat secara real time, terus range-nya juga bisa lebih mudah gitu ya. Kemudian nanti balik ke bawah, jadi pemberitahuan data diterima otomatis, konfirmasi penerimaan produk secara fisik, catatan stok, ini sudah tercatat di sini. Sebelumnya adalah pengemasan, penerapan prinsip FIFO atau first in first out atau first in per expire date gitu ya, per expire yang keluar, yang expire date yang keluar duluan gitu ya. Kemudian surat jalan itu sudah secara otomatis ada di aplikasi ini. Jadi tinggal kalau mau ngeprint tinggal di print gitu loh dari handphone ini. Jadi tidak ada catatan-catatan yang manual lagi. Jadi ini benar-benar tercatat di sini dan tersimpan di handphone dan bisa untuk dilihat. Nah, ini adalah merubah cara. Jadi artinya informasi stok yang tersedia di gudang secara real time ini dapat kita informasikan, baik kondisinya itu baik, rusak, atau kadaluarsa, itu akan ada tanda-tandanya gitu. Jadi kita mudah, oh ini stoknya ini rusak, oh ini stoknya baik, oh ini stoknya mau kadaluarsa, ini sudah ada warning dengan warna-warna tertentu gitu. Kemudian informasi berapa lama stok di gudang akan habis digunakan, ini juga akan bisa terlihat nanti di sistem informasi digital rantai pasok.
Nah, ini adalah kartu stok elektronik dapat memberikan informasi secara cepat. Jadi seperti ini ya. Jadi untuk kondom gitu, statusnya kekurangan gitu loh. Kemudian implan stoknya berlebih gitu. Nanti akan terlihat kadaluarsanya bagaimana gitu loh. Jumlahnya berapa, ini akan terlihat dengan cepat gitu. Tanpa menunggu tanggal 15 perubahannya gitu loh. Kalau yang kita selama ini gunakan di F5KB dan F2KB kan tunggu tanggal 15 baru kita bisa lihat update-nya. Kalau ini real time. Tiap waktu ada perubahan, ada pencatatan keluar, ada pencatatan masuk, ada terlihat waktu teman-teman gudang, kontrol gudang ada kerusakan, itu bisa langsung diupdate di sini, sudah bisa tampil kondisi alatnya seperti apa. Nah, ini bagaimana merubah cara kerja tadi ya, 100% bulan-bulan, nanti yang namanya rasio-rasio yang dulu nih, pakai F5KB ini akan terlihat jelas nanti di kondisi seperti ini. Jadi stoknya berapa, rasionya berapa, itu akan terlihat dengan mudah. Dan juga kita mampu melihat stok-stok yang ada di kabupaten kota secara real time. Jadi per bulan, hari itu juga, dan kita bisa dengan data ini bisa memperkirakan atau bisa mendistribusikan dengan mudah. Saya selama ini mengalami kesulitan. Saya misalnya mau ngirim ke Sumsel, saya mau ngirim ke Sumut, saya mau ngirim ke Kaltim, ditolak. Nggak mau Pak, kita sudah punya banyak stoknya. Padahal di catatan provinsi kita stoknya di bawah 12 bulan, bahkan di bawah 5 bulan. Nah, kita wajib mengirim karena stok yang ada di pusat ini memang stok yang mendekati expire date. Misalnya tahun 2021 kan tahun depan sudah ini. Jadi hari tahun ini sudah harus segera dikirim. Nah, untuk mengirim ini kita kelemahan. Provinsi bisa menolak, oh saya nggak mau dikirim karena data kabupaten kami rasionya sudah mencukupi, data di fasilitas kami sudah, kami tidak tahu karena kami tidak bisa mengakses itu. Yang mengakses adalah provinsi yang bisa mengakses, bisa aja berdalih seperti itu ke kami gitu loh. Nah, perlu diketahui bahwa padahal provinsi adalah panjang tangannya dari pusat. Belum tentu pusat itu tidak punya kewenangan untuk melayani. Jadi kalau stok yang ada di pusat itu banyak tidak terdistribusi, sementara teman-teman di provinsi menolak distribusi di kami dengan catatan tadi dia sudah stoknya sudah banyak, dia mau mengadakan sendiri, kan parah ini. Dia mau mengadakan sendiri, kita stoknya ada, ini kan parah nih yang begini-gini. Dan kita tidak tahu kondisi di kabupaten kota seperti apa, dan kita tidak tahu kondisi di vaskes seperti apa secara real time ya. Jadi kita harus menunggu dulu stock out. Stock out dilakukan per semester. Jadi stock out baru saya terima di semester 1 nanti di bulan Juli sekarang ini. Saya kasih waktu di tanggal 17 gitu. Jadi keterlambatan data ini yang membuat keputusan kami terhambat, membuat keputusan kami menjadi salah di pusat untuk mendistribusikan alat kontrasepsi yang sudah menumpuk di pusat. Begitu pula juga nanti di provinsi. Nah, inilah mudah-mudahan ini terus ya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengingatkan ke teman-teman, konsentrasilah dan pahamilah sistem ini dan nanti langsung diimplementasikan. Jadi jangan ada lagi jeda-jeda nanti tunggu pelatihan kabupaten, nanti tunggu pelatihan vaskes. Udah langsung setelah ada pelatihan ini, langsung gunakan aplikasi ini sebagai manajemen di gudang, sebagai manajemen untuk merencanakan kebutuhan alat kontrasepsinya. Nah, ini salah satu untuk peningkatan kapasitas kami tadi sudah melakukan MOT, TOT, kemudian training di kabupaten kota nanti oleh Bapak Ibu sekalian. Kami dulu punya rencana training di kabupaten kota bulan Juli Agustus, karena ini sudah bergeser, kita baru melakukan pelatihan di bulan Juli, nanti disesuaikan aja. Saya berharapnya sih teman-teman setelah melakukan pelatihan ini tidak lama untuk melatih di kabupaten kota. Artinya sudah real time, sudah real mengimplementasikan sambil melatih di kabupaten kota, sehingga tidak ada jeda lagi kita
nunggu-nunggu. Karena kalau jeda nunggu-nunggu ini akan lupa lagi dan akan diabaikan. Kalau sampai diabaikan dan lupa dan terputus, ini bahaya sekali. Satu, kita sudah rugi biaya karena ini sudah didanai dari hibah dan dari APBN. Yang kedua, kita sudah rugi bahwa kegagalan quick win kita yang kita ajukan di Sinovac, ditambah lagi kegagalan kita untuk melakukan manajemen alat kontrasepsi ini secara judicial atau sirika ini. Nah ini parah, semakin murka itu pimpinan kita nanti. Nah kemudian ini yang saya sudah jelaskan bahwa sebenarnya Sinovac sirika ini kita sudah ajukan ke publik yang dikompetisikan dengan kementerian lain, tetapi saya tidak tahu ya karena ini ada keterputusan misinformasi, padahal saya selalu pada waktu persiapan, pada waktu rapat-rapat selalu mengingatkan teman-teman yang terkait dengan Menpan. Jadi selalu ini bagaimana jadwal kita kapan, monitornya bagaimana, terus karena kita belum mulai pelatihan, apakah nanti Menpan melakukan uji petik atau uji penilaian di satu provinsi, terserah mereka abstrak atau yang sesuai dengan proposal kita gitu. Nah, tapi sebelumnya kami sudah mengupayakan dan saya dibantu juga oleh Bu Titin dari JHU untuk menyiapkan proposal ini. Sudah kita ajukan, tapi saya terakhir dengar sedih juga ya, dan pimpinan kita murka juga bahwa ternyata kita tidak lolos dalam sisi administrasi. Jadi saya kurang tahu putusnya di mana informasi ini. Tapi ini tetap kami perjuangkan terus. Kami selalu berkoordinasi dengan BIHOM atau unit yang melayani yang berhubungan kemitraan dengan Menpan untuk tetap bisa mengusulkan ulang atau mengusulkan kembali Sinovac ini, karena ini satu inovasi menurut saya kalau berjalan baik ini suatu yang luar biasa gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi secara umum Sirika ini dimulai dari training gitu ya, training berjenjang mulai dari pusat membentuk MOT, kemudian nanti di provinsi jadi TOT, pelatih, kemudian di Kabupaten Kaltim nanti kita latih juga, ada juga sebagai TOT di Vaskes, sehingga nanti yang kedua adalah implementasinya. Jadi implementasinya secara bertahap, maksudnya ini secara bertahap setelah melakukan training, kita langsung mengimplementasikan. Kemudian nanti di provinsi dulu ya, jadi yang manajemen provinsi sudah langsung dimulai. Nanti setelah kita sambil melatih kabupaten kota, kita sudah mengimplementasikan yang di provinsi itu. Kemudian nanti yang kabupaten kita latih dan sudah langsung mengimplementasikan. Dan kemudian juga kita akan melakukan post-training atau post-training artinya kita memantau sejauh mana implementasi dari Sirika ini oleh teman-teman, di mana teman-teman sudah mendapat pelatihan, bahkan sudah menjadi Master of Training dan juga menjadi Training of Trainer dan juga sudah melatih di kabupaten kota. Ini terus kita pantau nanti kami, karena kami bertanggung jawab di gudang, kami siapkan ini nanti pemantauan untuk Sirika ini. Nah, ini jangan lupa Bapak Ibu sekalian, karena kita kan mendapat hibah ya dari teman-teman JHU dengan program pilihan punya. Pasti suatu saat pemberi hibah ini akan lepas. Tidak mungkin yang pemberi hibah itu terus-menerus ada di kita. Nah, sebenarnya tahun 2020 ini mereka sudah harus lepas, tapi karena ada kondisi COVID seperti ini, alhamdulillah mereka punya kebijakan, jadi melepasnya di tahun depan. Jadi sudah ada nanti pemindahan tangan atau overhand dari JHCC ke BKKBN, mulai dari migrasi servernya, kemudian nanti macam-macamnya untuk mirrornya, pengembangan aplikasinya, penguatan aplikasinya, dan lain sebagainya ini sudah diserahkan ke kita. Dan nanti teman-teman di TIFDOK, alhamdulillah ya, di
di Biren kita sudah sounding juga, di pimpinan juga kita sounding bahwa kegiatan ini tanpa ada dukungan teknologi informasi tidak akan berjalan dengan baik, sehingga teknologi informasinya itu kita danai, artinya pendanaannya kita lebih fokuskan, tetapi yang paling penting bukan hanya di teknologi informasinya, tapi SDM-nya. Kalau teknologi informasinya atau perangkatnya sudah baik, tetapi SDM-nya, komitmennya rendah, sudah mendapat pelatihan, begitu saja meninggalkan tanpa ada continue. Misalkan ya, nanti ada pergantian jajaran, misalnya yang tadinya di bagian keuangan atau bagian KB atau bagian beneran pindah atau diganti, ini juga harus ada transfer knowledge-nya. Jadi kalian jangan hanya meninggalkan, tapi harus memberikan pengetahuan ini dan skill ini kepada penggantinya. Ini sudah wajib. Jadi jangan sampai Anda meninggalkan, nanti kalau ada perubahan pergantian, udah lepas gitu. Nanti akan terputus ini. Nah, ini tolong perhatian teman-teman. Saya minta mohon banget teman-teman, nanti kalau udah mendapat pelatihan, kalau ada suatu perubahan, transferlah knowledge ini. Maksudnya diberikanlah kepada penggantinya ini pengetahuan ini dan skill ini, atau bagaimana mengoperasikan Sirika ini dengan baik. Gitu ya. Nah, tentunya ini kita sampai dengan tahun 2020 lah masih ada pendampingan untuk handover ini. Gitu ya. Nah, tim infrastruktur ini terutama di Tifdok dan juga nanti di jajaran di provinsi dengan adminnya, jangan lupa memperkuat servernya. Ini nanti tim di Tifdok ya. Tim infrastrukturnya, juga short API aksesnya, pengembangan selanjutnya ini juga harus diperkuat baik di level pusat maupun di provinsi. Nah, implementasi kita melakukan monitoring, konsultasi juga kita buka terus karena kita punya MOT. Ingat ya, MOT ini adalah master. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau ada nanti ada persoalan apa, hubungi Master of Trainer-nya ini. Jadi nanti tolong Bu Ica, Master of Training-nya di sounding, diinformasikan kepada teman-teman semua, sehingga nanti teman-teman apabila ada konsultasi bisa langsung berhubungan dengan Master of Training-nya. Dan ini pemantauan lanjutan setelah latihan, terus dilakukan pemantauan untuk penggunaan sebagai tool manajemen rantai pasok. Jadi saya tetap memantau keberlanjutannya ini ke depan. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian, bahwa Sirika ini, pelatihan ini bukan hanya pelatihan begitu saja, berhenti, tetapi pelatihan yang sudah langsung mengimplementasikan Sirika ini, dan terus nanti akan berlanjut ke depan. Sehingga nanti ke depan kita tidak akan sulit lagi merencanakan kebutuhan alat kontrasepsi, merencanakan untuk mendistribusikan, merencanakan untuk melihat kondisi-kondisi stok yang ada, kemudian kadaluarsanya kapan, itu secara real time benar. Jadi nggak menunggu-nunggu lagi delay, tunggu tanggal 15, nanti untuk lihat bulan ini tunggu tanggal 15. Wah, ini akan mengakibatkan sulitnya kita untuk merumuskan atau merencanakan atau melakukan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan, kemudian mau mendistribusikan dan lain sebagainya. Nah, itu barangkali teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman, dan saya sekali lagi berharap komitmen semua teman-teman untuk bersungguh-sungguh. Bagi yang terus berlanjut, alhamdulillah terus ikuti ini, kemudian implementasikan ini. Bagi nanti kalau ada perubahan pergantian, jangan lupa transfer knowledge-nya kepada penggantinya, sehingga tidak terputus pengetahuan ini. Dan kami akan terus memantau Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sampai dengan akhir tahun ini kami punya dana untuk memantaunya. Nanti akan terus kami laporkan ke pimpinan perkembangannya. Nah, barangkali itu sekali lagi saya terima kasih untuk teman-teman, mohon diikuti, mohon komitmennya. Mudah-mudahan Sirika ini berjalan dengan lancar dan teman-teman bisa mengimplementasikan dengan baik, sehingga kegiatan core kita, jangan lupa loh, BKKBN itu core-nya kan alat kontrasepsi, ini tidak terhambat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa menunjang kinerja program Bangga Kencana yang tujuannya adalah membentuk keluarga kecil berkualitas melalui alat kontrasepsi. Barangkali itu Bu Ica dan teman-teman sekalian, selamat mengikuti pelatihan melalui e-learning.
Mudah-mudahan sukses semua dan mudah-mudahan lancar semua. Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Taufik, Pak Kabikup, ini sebenarnya kita masih ada waktu sekitar kurang lebih 10 menit, Pak. Apakah boleh masuk sesi tanya jawab, mungkin 3 penanya begitu, Pak? Mohon izin. Silakan Bu Ica. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami buka 3 pertanyaan untuk sesi ini. Sebelum dari Sutra, silakan Bapak Harun Hiban. Silakan Pak. Ya, silakan Pak dinyalakan mic-nya. Bapak Harun. Halo. Ya, Assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Kedengaran ini, Bu? Suaranya agak kecil, Pak. Agak dibesarkan mungkin ya volumenya. Atau mungkin izin nggak pakai masker dulu ya. Silakan, Pak. Ya, gimana? Kedengaran suaranya? Ya, silakan, Pak. Terima kasih, Bapak Kepala Biro Keuangan. Kami tertarik sebenarnya dengan aplikasi digital ini, Pak, yang tadi dikatakan ada 2 aplikasi, yaitu aplikasi berbasis web dengan aplikasi smartphone ini. Mungkin kita sharing atau berbagi pengalaman, Pak. Sebenarnya di dalam hal untuk peningkatan SDM di kabupaten kota, yang tadinya di pusat sudah akan ada MOT-nya dan di provinsi akan dibentuk TOT, di mana TOT ini nanti kami akan tindak lanjuti sampai kabupaten kota. Nah, pengalaman kami di provinsi ini bahwa kendala yang paling sering terjadi yaitu adalah penggantian bendahara kabupaten kota itu, Pak. Maksudnya seringnya terjadi tingkat mutasi oleh kabupaten kota terhadap teman-teman yang ada di bendahara material kita. Itu mungkin yang pertama, Pak. Terus yang kedua, ini kan namanya penggunaan aplikasi melalui smartphone. Kita nanti ini mungkin satu kendala juga terhadap sarana prasarana yang teman-teman di kabupaten kota untuk smartphone-nya ini, Pak. Mudah-mudahan kami akan coba melakukan koordinasi ke kabupaten kota supaya teman-teman yang bendahara kabupaten kota yang bisa difasilitasi. Tetapi kadang kabupaten kota itu misalnya dari sekian kabupaten kota itu ada memang kabupaten yang memang menindaklanjuti, tetapi ada juga yang kabupaten kota itu yang menutup mata terhadap gudang kabupaten kota kita, termasuk dengan pemenuhan sarana prasarana, apalagi untuk teman-teman kabupaten kota untuk smartphone-nya. Saya ingin berbagi apakah ada peluang pada saat nanti penyusunan anggaran di keuangan ini ataupun di bagian sarana prasarana kita ini bisa difasilitasi untuk teman-teman kabupaten kota terhadap sarana prasarana terutama smartphone-nya. Terus saya melihat juga kemarin, Pak, di RKKL di bagian Datin, itu di Admin, ada pembelian paket terhadap pengolahan data untuk dalapnya. Nah, apakah tidak bisa kita alokasikan anggaran juga buat teman-teman yang ada di kabupaten kota? Karena ini untuk program bersama seperti itu, Pak. Karena kendalanya biasa teman-teman itu untuk pembelian paketnya itu kadang tidak ada, Pak. Maksudnya karena kita membutuhkan untuk proses penjemputan mereka juga terhadap pencatatan dan pelaporan dan sebagainya. Demikian mungkin, Pak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harun. Monggo Pak, untuk mempersingkat waktu kami persilakan Pak. Ya, makasih Pak Harun dari Sultra ya.
Pak Harun nih dari Sultra di bagian bendahara atau keuangan atau KB? Mohon maaf Pak, saya Kasubag Keuangan Oh, Kasubag di Keuangan. mana? Ya, Di Kasubag Keuangan BUMN, Pak. ya, makasih. Jadi Kasubag Keuangan. Ya bagus ini. Untuk yang pertama, pergantian rotasi tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa pasti pergantian rotasi itu pasti ada, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Makanya tadi saya ingatkan kepada teman-teman, apabila mendapat pelatihan ini dan apabila nanti melatih, ingatkan ini. Jadi transfer knowledge, jadi artinya pengetahuan itu jangan lupa dikasih tahu ke penggantinya. Jadi minimal pelatihan sedikit lah untuk teman-teman yang mengganti kita dilatih sedikit. Yang kedua, kita kan ada manualnya. Jadi nanti teman-teman dikasih manualnya kan sama Bu Ica tuh dari Pulap. Jadi ada manualnya itu menjadi pegangan kita. Jadi nanti selain Bapak Ibu sekalian bisa mempelajari untuk pengetahuan nambah itu, nanti juga bisa melatih teman penggantinya. Teman penggantinya selain kita informasikan, berarti juga kita kasih manualnya. Jadi manualnya jangan hilang. Itu kan manualnya nggak berupa, ada yang berupa buku juga, ada yang berupa software. Jadi lebih mudah. Nah, itulah salah satu strategi untuk mengantisipasi persoalan pergantian atau rotasi baik yang ada di provinsi maupun yang di kabupaten kota. Terkait dengan Sarpras, ini gini ya, kalau Sarpras ini kan semuanya pasti teman-teman menggunakan handphone lah, apalagi mohon maaf ya, bukan saya ini ya, apalagi kita ASN rata-rata, jangankan ASN, tukang gerobak aja udah punya Android smartphone, sudah punya Android. Jadi artinya boleh kita pikirkan bahwa teman-teman pasti sudah punya handphone, dan handphonenya juga handphone yang sejuta umat kan, artinya yang menggunakan Android, bukan handphone Apple gitu. Jadi ini saya rasa teman-teman sudah bisa menggunakan handphone yang ada. Tetapi apabila disupport gitu ya, disupport dari APBD-nya, itu lebih baik. Jadi lebih baik kalau teman-teman APBD mensupport kegiatan ini lebih baik. Jadi kita harus benar-benar melakukan pendekatan yang luar biasa, Mas Harun. Jadi untuk teman-teman itu komit di kabupaten kota emang agak sulit kita menggandengnya. Tetapi ini satu tantangan kita. Bagaimana kita bisa menggandeng teman-teman kita, mitra kita di kabupaten kota, terutama dalam pengelolaan gudang, ini bisa komitmennya, terus juga nanti pada waktu sosialisasi juga jangan lupa pendekatan dari pimpinannya, artinya kapernya kepada kepala dinasnya, untuk mensupport ini. Satu waktu misalnya ada APBD-nya, bisa disupport untuk satu handphone untuk mengendalikan di gudang Kabupaten A. Ini tentunya kalau dari BKKBN langsung ke ini kan ada mekanismenya ya, bukan berarti kita tidak bisa mau menganggarkan, ada mekanismenya kalau kita mau membiayai daerah. Salah satu mekanisme penganggarannya adalah melalui DAK. Tapi kalau DAK kan memang kita ada pengadaan handphone, tetapi handphone itu digunakan untuk petugas KB gitu. Nah ini nanti bisa kerjasama dengan Vaskes. Jadi Vaskes itu bisa memanfaatkan pengolahan data oleh petugas KB yang diberikan handphone untuk fasilitasi pengelolaan di Vaskesnya gitu. Kalau untuk di kabupaten kota aparatnya memang tidak ada alokasi untuk dari DAK gitu. Tapi ini harapannya adalah dari APBD. Kita tidak punya mekanisme dari anggaran dari kita langsung ke kabupaten kota untuk beli handphone, itu tidak dari mekanisme anggarannya itu tidak memungkinkan, kecuali memang ada kebijakan dari Kementerian Keuangan ya, misalnya kita bisa memberikan hibah apa gitu, seperti misalnya untuk PLKB kan kita punya hibah dari Pemda berapa untuk honorarium transportasinya gitu, misalnya seperti itu, kecuali ada kebijakan khusus ya, tapi ini jarang sekali. Jadi yang perlu diperhatikan adalah benar-benar kita melakukan pendekatan kepada mitra kita, benar-benar bagaimana mulai dari pendekatan di bawahnya, pengelola gudangnya maupun level atasnya, kapernya dengan kepala dinasnya gitu.
Jadi diberi pengertian aja, bukannya tidak mau kita membiayai, tetapi memang mekanisme penganggarannya tidak memungkinkan. Gitu. Jadi ditekankan itu aja, bukan berarti tidak mau membiayai, tapi mekanisme pembiayaan yang tidak dimungkinkan. Kita membiayai daerah itu, ini alat kontrasepsi kita berikan daerah juga kan berupa hibah, jadi harus ada BST, harus ada pelaporan BMN, jadi benar-benar hibah gitu. Jadi ada mekanisme tertentu. Nah, barangkali itu ya bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi yang paket di Datin tidak bisa untuk daerah karena memang itu mekanismenya tidak bisa seperti itu gitu. Kecuali untuk di BKKBN sendiri gitu. Gitu ya. Jadi tolong teman-teman kemarin pembukaan kepala perwakilannya di ini nggak Bu Ica? Di hadir nggak waktu Pak Kepala buka? Tidak Pak, jadi hanya yang di BKKBN Pusat, komponen BKKBN. Ya. Ya, nanti mungkin melalui Pak Sestama, saya berharap nanti suratnya diulang lagi, kan kemarin surat untuk pelaksanaan pelatihannya ya. Mungkin nanti ada satu surat yang bisa memperkuat teman-teman Kapar untuk mendukung sarana prasarananya di gudang kita gitu loh. Dan bagaimana nanti komitmen dia untuk menginformasikan kepada kepala-kepala dinasnya untuk membantu mensupport dari APBD-nya. Bukan berarti kita tidak mau membiayai, tapi mekanismenya yang tidak memungkinkan. Sekali lagi ya, bukan tidak mau membiayai, tapi mekanisme yang tidak. Hanya yang satu mekanisme yang bisa dimungkinkan adalah tadi DAK. DAK hanya kepada petugas KB, bukan untuk aparatnya. Kali itu ya, jadi pahami ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Taufik untuk jawabannya. Bapak Harun, mungkin mudah-mudahan sudah terjawab ya pertanyaannya ya. Tadi sudah sangat jelas dijelaskan oleh Bapak Kabikub. Mohon izin Bapak Ibu karena waktu sudah menunjukkan 9.50, ini kami sudah terima beberapa pertanyaan di kolom chat. Mungkin izin kami tampung dulu pertanyaannya dari Bapak Ibu, nanti akan kami sampaikan ke Bapak Taufik selaku Kabikub. Dan mungkin jawabannya izin Pak, nanti kami share lewat Pak Purwo ya Pak, untuk beberapa pertanyaan peserta, karena ini masih ada beberapa yang menyampaikan, karena keterbatasan waktu ya Pak. Nanti mohon izin jawabannya kami share kembali di grup WA peserta, begitu Pak, mohon izin. Silakan. Ya, silakan. Ya. Baik. Untuk materi Bapak Taufik nanti akan kami upload ke dalam e-learning. Silakan Bapak Ibu nanti bisa download bahan tayangnya di platform e-learning kita. Terima kasih Bapak Taufik. Kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Sampai ketemu lagi. Makasih. Sukses ya. Terima kasih Pak. Untuk Bapak Ibu peserta Training of Trainers, pagi ini kita akan break menjadi 4 kelas sesuai dengan penjelasan kegiatan pada hari Kamis yang lalu. Bagi Bapak Ibu yang masuk dalam kelompok 1, silahkan untuk join di link Zoom meeting kelas 1, dan untuk begitu juga untuk Bapak Ibu peserta di kelas kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan Bapak Ibu untuk leave grup Zoom meeting kelas besar ini dan bergabung di Zoom meeting kelas kecil dari masing-masing kelompok. Nanti untuk kelompok pertama akan difasilitasi oleh Bapak Lalutom dari Bikub, kemudian untuk kelas 2 akan difasilitasi oleh Bapak Dodi dari Dikjalswa, sedangkan untuk kelas 3 oleh Mas Hendy, dan di kelas 4 ada Ibu Susan dari Bikub. Silakan Bapak Ibu untuk leave grup dulu, leave meeting hari ini, dan bergabung di kelas-kelas kecil. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu ya. Oke, terima kasih Pak. Swadip. Terima kasih. Iya, makasih Bu Ica. Terima kasih Pak Dison. Iya.